Hola amigos, buenas noches. Soy Aska, mucho gusto. Hey, oops, sorry, this is English time. I'm terribly sorry. Hello, good afternoon. It's me Aska. Welcome to Dunia Aska. If you are newcomer here, I'm very pleased you here, and don't forget to watch this video until the end. Hit the button, subscribe me to make you not miss anything video that I upload. In this moment, in this night, I would like to tell you about how the way I learn about English. If you're curiosity about this one, if you want to know more, please keep watching. Pada tahun 1999, kakak tertua saya Mas Riyati Nasution back home for her holiday semester. Dan memang beliau mengambil English Department as her major. I have a sister, elder sister. Kakak saya yang nomor 3, actually I'm number 4. Kakak saya number 3 didn't finish her elementary school grade. Karena satu dan lain hal menyebabkan beliau tidak selesai SD. Jadi kakak saya yang tertua ini, Mas Riyati Nasution, ask us, do you want to learn about English? We said that yes. Saya dan kakak saya mengatakan iya. Dan begitulah segala sesuatunya bermula. Saya masih ingat beberapa vocabulary yang diajarkan oleh kakak saya. Ada door, pintu, mirror, kaca, and then window, jendela, glass, and then call, memanggil, name, nama, address, alamat, and bla bla bla. But yang paling saya ingat adalah lagu yang diajarkan oleh kakak saya. Actually until right now I don't know exactly the lyric. Until right now, but I guess something like that. Oh, why you feel sad? Oh, why you feel bad? Say la ilaha illallah. Oh, why you feel sad? Oh, why you feel bad? Say la ilaha illallah. Only Allah, only Allah, only Allah will help you. He is near, He is near. Do not fear, do not fear. Surely Allah will help you. Only Allah will help you. Kenapa saya begitu semangatnya, begitu luar biasanya? Karena saya dari dulu songong. Saya itu kayak arrogant person lah gitu. Saya punya itu, tapi saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan kesombongan saya itu berkurang time by time, karena saya selalu berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa saya bilang sombong at that moment? Karena kakak saya sudah lama tidak sekolah. Kakak saya yang saya ceritakan itu, akhirnya ketika kami belajar bahasa Inggris, her score always lower than me. Her score always lower than me. Almost. Hampir, tidak always ya, tapi almost always. Gimana lah itu ceritanya itu. Pokoknya gitulah. Jadi, saya sering mengajak-ajak, skornya rendah, you bad, your score is lower than me, you are my elder sister, but you are stupid one. Itu adalah sesuatu yang tidak perlu Anda contoh. Meskipun misalnya kita lebih pintar, kita lebih muda daripada kakak kita, itu bukan kata-kata yang pantas diucapkan. Tapi pada saat itu, itulah yang saya katakan kepada kakak saya. Dan itulah yang membuat saya termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Ketika saya masuk SMP kelas 1 SMP, enroll at senior high school number 1 Tambusai, I have a friends. Ya tentunya saya punya teman dong. Satu dari teman saya kayaknya seluruh mata pelajaran dia lemah. Kayaknya di hal-hal lain dia pintar gitu ya. Mungkin non-academic lah, maybe gitu ya. Jadi ketika perkenalan, actually I really happy because my teacher was really smart, ya, intelligent, ya. Pokoknya bapak guru saya itu cerdas sekali. Guru pertama bahasa Inggris saya namanya adalah Mr. Henry Dunnan.
Sekarang Mr. Hendy Dunan ini sudah meninggal. Ya Allah, semoga amal ibadahnya, ilmunya itu bermanfaat bagi saya dan menjadi amal jariah bagi beliau. Amin. Nah, di situ tuh perkenalan biasalah. Hello, introduce myself. My name is Mama Aska NST. I come from bla bla bla. My address bla bla bla. Gitu-gitulah ya. Waktu SMP lah ya, teman-teman pasti ingat pada waktu SMP, dan teman saya itu sulit banget gitu. Jadi sampai gurunya kami itu menyuruh untuk mengulang. What is your name? What is your man? What is your name? What is your man? What is your name? What is your man? Bapak itu akhirnya emosi. Bapak kau man. Like that. Ya, karena bapak tuh udah emosi, teman saya itu tinggal ngulangi doang nggak bisa. Tapi ya tiap orang sih beda-beda sih cara tangkapnya. Itu yang paling saya ingat. Ketika saya kelas 2 SMP, nothing special. Guru kami itu tidak terlalu pintar bahasa Inggris dan bahkan kadang sering nangis. Kalau masuk itu sering nangis. Kalau ada sedikit-sedikit tersinggung nangis. Dan lucunya lagi, karena saya juara 1 ya di situ tuh juara 1, teman saya juara 2. Kami berdua adalah orang yang suka banget bahasa Inggris. Di kelas kami itu kadang kalau sedang objektif, ujian yang kayak ABC itu loh gitu. Itu kadang kalau guru kami bilang B dan kami tidak sepakat dengan B, bisa jawabannya menjadi C. Gitu lah, lucu banget. Sampai tamat SMP seperti itulah saya belajar bahasa Inggris, dan saya orang bilang saya pintar bahasa Inggris, tapi yang benar adalah saya senang karena saya punya basic. Teman-teman saya yang tamat SD ketika itu di daerah itu rata-rata nggak pernah belajar bahasa Inggris, nol besar. Tapi saya sudah belajar dari kakak saya selama hampir seminggu lah. Ketika saya SMA, kelas 1 SMA, saya masuk di kelas saya itu masuk 6 orang yang dianggap pintar bahasa Inggris, yang dianggap ya kata guru saya masuk daftar. Actually, I don't know about that. Ketika saya juga pindah sekolah ke Alia, teman saya itu yang pertama juara 1 itu kayak ini ada saingan nih yang gini nih bahasa Inggris nih gitu. Kayak dia think about this is my rival, something like that. Jadi ya semester 1 juara 1, semester 2 saya juara 1 gitu. Dan guru kami bahasa Inggris juga senang kepada saya. Hampir semua guru-guru bahasa Inggris saya senang dengan saya until I enrolled at Islamic University of Riau. I took English department as my majors because I like English so much lah ya, you know lah, something like that. Saya ambil di situ bukan saya karena pintar bahasa Inggris, but I like English so much gitu, karena saya suka bahasa Inggris. Dan orang-orang mengatakan saya di kampus itu pintar bahasa Inggris. Actually not like that. Teman-teman mau tahu kunci sukses saya bahasa Inggris? Yang pertama adalah saya sadar, I aware about my condition. I really idiot. I really stupid about English. Saya sangat bodoh bahasa Inggris. Jadi kunci sukses saya bahasa Inggris yang pertama adalah saya sadar saya bodoh. Because saya aware about my stupidity. So that's why I try to make it less and less to make me better day by day, something like that. Karena saya tahu saya bodoh, ya udah saya terus belajar meskipun saya nggak pintar-pintar juga, tapi setidaknya mengurangi kebodohan saya. Tapi teman-teman, sebenarnya saya tidak pintar-pintar juga bahasa Inggris until right now. Saya masih sangat kacau. Oke, I think that's all long story short about my English. How do I learn English for the first time? Mudah-mudahan ini ada sesuatu yang bisa diambil. Saya punya pesan bagi teman-teman. If you are new learner, if you are new learning about English and you try to better your English, satu hal yang terpenting adalah cinta. Ketika kamu mencintai sesuatu itu, pokoknya bayangin kamu punya pacar. Kalau nggak ketemu pacar kamu itu rasanya gimana gitu. Kalau kamu tidak belajar bahasa Inggris setiap hari, rasanya gimana gitu. Mulailah sesuatu dengan something that close to you gitu, close to you apa gitu. If you really like sport, ya udah kamu mulai dari olahraga. Kalau kamu suka masak-masak, belajarlah tentang masak-masak, vocabulary kayak leser galanggal, kadelnat, and then galenggal, and then turmeric, chili, onion, pepper, and bla bla bla. Kamu belajar itu. Kalau kamu suka misalnya mancing, you learn about fishing lah, something like river nyangkut gak sih? Ya kayak gitulah pokoknya. And then the name of the fish, you have to know about that. And then how the technique you fishing in English. Pokoknya kamu mulai dari hal yang kamu senang. Tidak ada yang paling membahagiakan di dunia ini kecuali melakukan hal yang kita senangi. Jadi jika Anda tidak senang, carilah 1001 cara untuk menjadi senang.
there is will, there is way. Okay, I think that's all for my video. Super thank you for watching me. Please support me, hit the button. Don't forget to leave comment if you have a question. Jika kamu punya pertanyaan apa saja tentang bahasa, karena ini pertama kali mungkin Anda ingin bertanya tentang bahasa ya, tapi teman-teman YouTube channel saya ini mungkin tidak berbicara tentang grammar, tapi berbicara tentang motivasi belajar bahasa Inggris, bagaimana caranya agar mencintai bahasa Inggris, bagaimana ya seperti itulah, berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan apa ya, semangat dalam diri kita untuk belajar bahasa Inggris. Super thank you for watching. I hope see you soon. Bye bye.